wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Haryanti dari SMK PSM 2 Takeran. Di sini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan PPL pertemuan keempat dengan materi pemisahan campuran dengan model pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuk kelas, seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Tolong Mas Handi dipimpin. Siap, gerak. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Semuanya menghadap ke depan, jangan ada yang menghadap ke samping temannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa dulu. Salah satu silakan memimpin untuk berdoa. Siap, gerak, mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ibnu, ada Habib yang masuk bilang hadir ya. Mahmud, perhatikan video yang saya tayangkan di depan ini. Hai Sobat Umi, di samping hari ini sudah ada selokan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah menemukan sebuah cara, sebuah teknik untuk pengolahan limbah cair tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, itu kamu menggunakan cara apa untuk memisahkan limbah cair tersebut? Coba salah satu mengangkat tangannya. Oke, Mas Rahmat. Ya, salah satunya dengan cara pemisahan campuran yaitu filtrasi. Filtrasi itu apa, Mas? Penyaringan. Dari penyaringan itu kamu membuat apa agar limbah cair itu bisa diolah? Sebelum masuk ke pembuatan alat dan pengujian, saya ingatkan kembali mengenai tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada pembelajaran hari ini. Perhatikan pada layar monitor. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Yang pertama adalah setelah kalian nanti melakukan proyek atau membuat proyek, nanti kamu harus bisa menentukan cara pemisahan campuran yang bermanfaat secara ekonomis dan sederhana. Yang kedua, setelah melakukan proyek atau eksperimen, nanti kamu menentukan prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah tentang pemisahan campuran, yaitu tentang proyek pembuatan alat penjernih air secara teliti. Kalau sudah membuat dan menguji, maka lakukan pembuatan ulang di pembelajaran hari ini. Kemudian kalau kamu sudah membuat alatnya, kamu uji nanti di depan sini dan presentasikan kepada teman-temanmu. Sebelum masuk ke pembuatan alat, saya ingin membentuk kelompok. Sekarang silahkan ketua kelompoknya maju ke depan, saya panggil ya. Saya bagikan kartu anggota kelompok. Saya membagikan kartu anggota kelompok. Perhatikan ini kartu anggotanya. Silakan nanti ketuanya membagi kepada teman satu anggotanya. Kemudian yang kedua ini adalah papan nama yang harus kamu taruh di meja. Paham ya?
Udah? Pada LKPD di situ kamu disuruh menuliskan pengajuan proyek yang Anda lakukan. Silakan dituliskan. Setelah itu masing-masing kelompok mengambil alat dan bahan yang telah kamu bawa. Silakan berbagi tugas. Ada satu yang mengisi LKPD, ada satu yang mengambil alat dan bahan. Kemudian nanti ada beberapa yang membuat alat penjernih airnya. Silakan. Silakan sebagian mengisi LKPD, sebagian membuat alat penjernihnya. Ayo dengarkan lainnya. Yaitu coklat, keteruan sangat keruh, bau wangi, rasa pahit, suhu 26, pH-nya 8. Setelah penyaringan terlihat di sini warnanya bening atau tidak berwarna, keteruannya tidak sama sekali keruh, bau tidak berbau, rasa tidak terasa, suhu menjadi 27, pH-nya juga berubah menjadi 6. Ada yang ditanyakan? Ayo, ini hasilnya setelah tadi penyaringan itu ditunjukkan Mas. Itu setelah penyaringan
jaringan, kemudian itu ada warna, ketentuan, bau, rasa, suhu, dan pH sebelum dan sesudah. Adakah dari kelompok lain untuk bertanya, menanggapi? Silakan, ada yang bertanya? Silakan Mas Reno. Apakah fungsi hasil berpikir yang ada benar? Fungsinya yaitu untuk mencegah untuk menyaring kotoran-kotoran yang berbentuk agak besar kalau pasir berbentuk Jadi kalau kerikil itu yang agak besar, kotoran-kotoran agak besar. Kalau pasir, kotoran-kotoran yang halus atau agak kecil. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan semuanya. Silakan berdiri semuanya. Mari kita mengambil evaluasi dari pengalaman kalian membuat alat penjernih air. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari percobaan hari ini atau proyek hari ini? Yang pertama, kita dapat membuat alat penjernih air, yaitu menjernihkan air dari siapa? Dari limbah cair rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembuatan alat penjernih air itu kita dapat mengambil kelebihan dan kekurangan dari pembuatan alat tersebut, dapat menganalisisnya. Yang pertama tadi apa Mas Reno, silakan. sudah dibuat. Ya, pertama betul sekali Mas Rahmat, sudah dibuat. Ada lagi kelompok berikutnya, Mas Reno. Alatnya sudah ditemui. Lah, mudah dibuat, mudah ditemui. Sekarang kamu lakukan refleksi terhadap pembuatan alat penjernih air. Apakah proyek yang Anda kerjakan hasilnya sudah sesuai dengan standar yang ada? Sudah cukup sesuai dengan standar yang ada. Air yang diperoleh dari penggunaan alat penjernih air sehingga jernih akan tetapi memang prosesnya cukup memakan waktu sehingga kami perlu melakukan pengujian alat di rumah sebelum dibawa ke sekolah. Waktunya kalian melakukan refleksi pembelajaran. Sama halnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Saya selalu melakukan refleksi agar nantinya di setiap pembelajaran itu ada perbaikan-perbaikan. Dalam pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran project based learning atau membuat proyek, membuat produk. Kira-kira itu menyenangkan enggak bagi kalian? Ayo, angkat tangannya salah satu, jangan jawab semuanya. Ada yang mau menjawab? Kira-kira pembelajaran dengan proyek menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alasannya apa? Karena dapat memahami dengan mudah. Jadi menurut kelompoknya Mas Reno, dengan pembelajaran model project ini mereka akan lebih memahami pembelajaran dengan mudah, melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan, bahkan melaksanakan secara langsung proses pembuatan dan penjernihan air. Sebelum saya akhiri pembelajaran, silakan kalian membuka HP-nya masing-masing. Silakan kerjakan soal yang ada di aplikasi Quizzes. Silakan dikerjakan semuanya. Kemudian saya ingatkan kembali, pada pertemuan berikutnya kamu pelajari materi selanjutnya setelah pemisahan campuran, yaitu mengenai energi bab 3. Sebelum saya akhiri pelajaran, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya ingin salah satu siswa memimpin berdoa. Siap, gerak, doa mulai.